Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangka. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini menerangi kami dan membawa kami untuk menjalani hidup di hari ini seturut di dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selfie itu bukan sesuatu hal yang aneh pada zaman sekarang. Bahkan banyak orang sangat menggemari budaya selfie. Artinya budaya selfie itu dia memfoto dirinya sendiri, yang dilakukan oleh dirinya sendiri, lalu kemudian diupload atau dimasukkan di media sosialnya sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik bagaimana perusahaan ponsel berusaha memperlengkapi ponselnya dengan kamera depan yang mumpuni begitu. Saudara-saudara, ya sah-sah saja dengan budaya selfie ini, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita coba untuk merenungkan bahwa budaya selfie ini seringkali juga hendak memperlihatkan budaya manusia modern yang seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan orang lain. Ya. Walaupun ada yang mau memfotokan, tetapi ia lebih suka untuk memfoto dirinya sendiri, ya, dengan tangannya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap selfie ini juga seringkali kita jumpai dalam diri orang yang mandiri. Ya. Tentu saja sikap tidak tergantung pada orang lain itu hal yang baik. Ya. Sayangnya sikap mandiri ini dibarengi dengan sikap apatis, ya. Tidak mau tahu dengan orang lain. Prinsipnya adalah saya tidak mau mengganggu dan saya juga tidak mau diganggu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sikap ini seringkali nampak juga di dalam kehidupan masyarakat di kota, ya. Lebih ingin kehidupan yang eksklusif begitu, ya, sehingga lebih cenderung untuk menjalani kehidupannya sendirian. Saya tidak perlu tahu dengan keadaan lingkungan sekitar, ya. Nah, saudara-saudara, jika kita mau merenungkan lebih jauh, sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar mandiri, ya, dan tidak membutuhkan orang lain. Kalau kita mau merenungkan sebetulnya, bagaimanapun juga kita akan butuh orang lain. Contohnya saja perusahaan pasti butuh karyawan, ya. Atau misalnya seorang guru pasti butuh murid. Pendeta juga pasti butuh jemaat, ya. Apa gunanya pendeta berkhotbah jika tidak ada yang mendengarkan? Jadi tidak ada hal di dunia ini yang mandiri, ya. Di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Adam saja, ya, dihadirkan Hawa sebagai
penolong. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini hendak mengajak kita untuk bertolong-tolonganlah, ya, menanggung beban. Ya. Ketika kita memiliki kepedulian atas orang lain, maka damai sejahtera, ya, maka kehidupan yang baik, yang damai itu akan terwujud nyatakan. Ya. Dan itu mari kita bangun dalam perjalanan hidup kita di hari ini. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sesama kita. Semoga di hari ini kita boleh menjalani hidup dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami akan menjalani hidup. Biarlah kehidupan ini boleh dapat kami jalani menjadi berkat bagi sesama kami. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami saling bertolong-tolongan. Kami boleh menanggung beban sesama kami, meringankan beban sesama kami. Karena kami diciptakan bukan menjadi pribadi yang hidup dalam kesendirian, tetapi Tuhan menciptakan kami untuk saling menopang, untuk saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kehidupan ini akan berjalan dengan baik, kehidupan ini akan terbangun dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, yang menyerahkan perjalanan hidup kami di hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.